Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu. Dan dalam ibadah pagi hari ini kita akan berbicara mengenai berjumpa dengan pribadi Allah. Kita tahu bahwa kata ini seringkali menjadi sebuah kata rohani yang menjadi sangat mistikal. Bagaimana ya orang bisa berjumpa dengan pribadi Allah? Tetapi di Alkitab kita menemukan bahwa Allah menginginkan untuk memakai semua orang manusia tanpa melihat bagaimana latar belakang dan kegagalan atau keberhasilan mereka. Dan ini alasannya karena Allah memang menciptakan kita manusia untuk menyatakan kemuliaannya. Walaupun kita berdosa, tetapi disitulah proses Allah melakukan penebusannya. Proses Allah memulihkan dan kemudian membuat manusia itu dengan keterbatasannya bisa dipakai untuk menjadi alat kemuliaannya. Dan hari ini kita akan melihat dari Keluaran pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai 14, yaitu kisah tentang bagaimana Musa diutus oleh Tuhan. Ini adalah ayat yang begitu populer sekali tentang bagaimana Musa bertemu dengan Tuhan di semak belukar yang terbakar tetapi tidak hangus. Dan kita tahu di sini bahwa pada waktu itu Musa sudah berumur 80 tahun. Dan Musa adalah orang yang 40 tahun pertama menjadi perwira, bahkan di Alkitab dikatakan sebagai salah seorang pemimpin di dalam kerajaan Mesir, di mana dia diangkat sebagai anak oleh putri Firaun, sehingga kemudian dia memiliki elekuensi, kelancaran, kuasa. Tetapi kemudian ketika dia melihat bangsanya mengalami dera dan juga penderitaan kesengsaraan, dia ingin bangkit dan membela mereka. Dan membunuh orang Mesir yang berusaha untuk menganiaya orang Israel. Tetapi apa yang terjadi? Justru dia tidak diterima dan dia ditolak. Sehingga kemudian karena penolakan dari bangsanya sendiri, dia lari. Dan dia lari ke padang gurun di Midian, dan di sana dia bertemu dengan istrinya dan dia menikah di sana. Dan setelah itu dia menjadi seorang gembala domba. Sebuah pekerjaan yang begitu hina dari seorang jenderal menjadi seorang gembala domba. Dan di sana tentu kalau kita melihat di sini bagaimana dia menjadi orang yang kehilangan confidence-nya, dia kehilangan panggilan hidupnya, dia kehilangan kemuliaan dirinya, self-worth-nya sepertinya rusak. Karena bahkan dia menjadi orang yang petah lidah atau stuttered. Dan dikatakan bahwa tidak mungkin seorang jenderal Firaun bisa menjadi orang yang gagap. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini karena dia mengalami tekanan berat, kegagalan berat, sehingga kemudian dia menjadi orang yang gagap, petah lidah. Dan kemudian di sini, waktu dia menggembalakan domba, hidupnya menjadi begitu rutin. Kita tahu bahwa seorang gembala domba itu begitu rutin dan juga adalah pekerjaan yang bahkan bagi bangsa Israel sendiri, ini adalah pekerjaan yang cukup hina. Yaitu orang yang tidak bisa, kesaksian hidupnya nggak bisa diterima karena dia hidup berjalan dengan binatang, dia ngomong dengan binatang, dia bercakap-cakap, dia menghabiskan seluruh hidupnya dengan binatang. Di dalam budaya bangsa Israel bahwa seorang gembala tidak akan bisa diterima kesaksiannya untuk sebuah perkara rohani. Dan disinilah pada waktu dia sedang memberi makan dan dia melihat adanya api, nyala api yang keluar dari semak belukar, dari semak duri. Ia melihat dan tampaklah semak itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Lalu dia berusaha memeriksa. Dan kemudian ketika ayat 4 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu dan berkata, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri ini adalah kudus.
Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa ketika Musa sedang dalam kondisi yang begitu gagal, dia hanya berusaha untuk mempertahankan day-to-day job-nya ini, pekerjaan hariannya ini, dan dia tidak berharap ada sebuah perubahan hebat. Di saat seperti itu, Tuhan datang dan menjamah dia. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat pada beberapa poin di sini. Yang pertama, bahwa kalau kita ingin berjumpa dengan Allah secara pribadi, karena perjumpaan manusia dengan Allah tidak pernah lagi akan membuat manusia tersebut sama. Pasti hidupnya berubah. Pasti hidupnya akan menjadi sangat radikal. Perubahan yang 180 derajat. Tetapi, bila kita ingin berjumpa dengan Allah secara pribadi, karena manusia ingin sekali mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini, maka saudara, pertama yang kita bisa belajar di sini, saudara harus pergi ke tempat di mana Allah ada. Dan di sini saudara lihat bahwa dia tidak pergi ke bait suci, karena waktu itu tidak ada bait suci. Dia tidak pergi ke benda-benda atau tempat-tempat ritual tertentu. Dia hanya sedang melakukan pekerjaan day-to-day job-nya. Tetapi Musa membangun hubungannya dengan Tuhan. Sebab apa, saudara? Sebab ketika Allah memanggil Musa, dia langsung tahu bahwa itu bukan suara lain, bukan suara orang lain, bukan suara setan, tetapi suara Allah sendiri. Dia langsung menjawab, "Ya Allah." Nah, saudara-saudara, artinya di sini hubungan jarak jauh, saudara, hubungan yang tidak lancar itu tidak akan menciptakan satu perjumpaan pribadi kita dengan Allah. Bila kita ingin berjumpa dengan Allah, maka kita perlu hubungan yang dekat di mana Allah ada, di mana hadirat Allah ada. Di situ kita perlu datang. Yang kedua, kehadiran Allah bertolak belakang dengan kondisi manusia. Saudara, di sini dikatakan bahwa Allah biasanya muncul pada waktu keadaan yang tidak normal. Kehadiran Allah yang begitu nyata justru muncul bukan pada saat semuanya oke. Bukan pada saat semuanya itu berjalan tanpa ada disrupsi. Tetapi justru kita mau melihat di dalam Alkitab pola Allah bekerja selalu di luar keadaan normal. Bila kita menolak sebuah kontradiksi, kemungkinan besar kita sedang menolak Allah mau berjumpa dengan kita. Gampang kalau kita berusaha untuk menghadapkan atau mengharapkan Tuhan berbicara atau berjumpa dengan kita pada waktu kita sedang baik-baik. Tetapi justru tidak seperti itu, saudara-saudara. Karena Allah mau kita melihat dia. Allah mau kita berbalik dan mencari dia. Bukan cuma berbicara tentang dia. Mudah kita berbicara tentang Allah. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah engkau pernah mengalami Allah? Apakah engkau pernah berbalik dan mencari Allah? Saudara, kondisi yang tidak normal seperti saat ini adalah kondisi yang terbaik Allah akan berjumpa dengan saudara. Allah memang menginginkan kita untuk mencari Tuhan. Ketika kita datang ke kantor hanya cuma untuk cek log aja, saudara. Hanya untuk datang dan store muka. Disitulah kemudian ketika kita tidak bisa mampu berbuat apapun, kita mulai mencari Tuhan, kita mulai berdoa. Dan Tuhan bisa membuka jalan yang tidak pernah kita pikirkan. Kalau kita ingin mencari Tuhan, dikatakan di sini Tuhan akan menjawab. Ketika Tuhan memanggil Musa, Musa merespon. Dan kemudian Tuhan mengatakan, jangan dekat-dekat Musa, sebab tempat yang kau injak ini adalah kudus. Tanggalkanlah kasut dari kakimu. Nah, saudara-saudara, di sini berbicara mengenai bahwa kehadiran Allah itu selalu juga menyangkut kekudusannya. Allah yang kudus artinya Allah yang dipisahkan dari kondisi manusia yang berdosa ini. Dan Musa di sini dikatakan disuruh oleh Allah. Jadi Allah kita adalah Allah yang menginginkan sebuah hubungan, tetapi Allah yang kudus, yang dipisahkan, yang mulia.
di mana dia tidak bisa bergaul dengan dosa dan mengizinkan ada dosa yang terus-menerus di dalam hidup manusia. Ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk menanggalkan kasutnya, ini berbicara mengenai keberdosaan. Keberdosaan daripada manusia. Sepatu Musa ini, kasut Musa ini menggambarkan keberdosaan kita, di mana itu menghalangi kita untuk berjalan lebih jauh dengan Tuhan. Dan seringkali, saudara-saudara, orang takut untuk mendekat kepada Tuhan karena apinya itu sedang membakar. Kita takut terbakar. Pernahkah saudara memakai alat anti api, fireproof, di mana sepatu kita terbuat dari bahan asbes, dan itu menghalangi api untuk membakar kita. Tetapi kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, jangan pernah saudara memakai fireproof life. Benda-benda, hal-hal yang membuat Anda tidak ingin dibakar oleh kekudusan Allah. Di mana kenapa banyak orang pergi ke gereja, tetapi sebenarnya mereka tidak ingin berjumpa dengan Allah. Mereka mau ritualnya, mereka mau berkat, tetapi mereka tidak mau berjumpa dengan kekudusan Allah. Karena ketika mereka berjumpa dengan kekudusan Allah, salah satu yang harus dihadapi itu adalah dosamu akan mulai terbakar. Kita bersedia nggak untuk dimurnikan Tuhan? Karena ini yang menjadi tantangan kita. Seringkali kita pakai peralatan tahan api, tidak mau dijamah oleh Tuhan. Dan saudara, di sini kita seringkali berhadapan dengan keduniawian kita. Kita tidak mau keduniawian kita ini hilang hanya karena kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita mau Allah tapi kita mau keduniawian, nggak bisa saudara. Salah satu musuh Allah dari 3 yang besar, setan, kedagingan, dan keduniawian. Dan Musa perlu dimurnikan dari kemesirannya. Ya, saudara lihat ya. Karena di dalam orang Israel juga nanti sama. Untuk melepaskan Israel dari Mesir, diperlukan waktu yang sangat singkat. Tetapi untuk melepaskan Mesir dari hati dan pikiran orang Israel, diperlukan satu generasi, 40 tahun. Hal yang sama dengan Musa. Diperlukan 40 tahun untuk memurnikan Musa dari kemesirannya, dari keduniawiannya. Dan Musa di sini bersedia untuk mengambil resiko, dibakar. Kalau dia bertemu dengan Allah pada hari itu, saudara, di dalam perjanjian lama, sangat jarang sekali orang bisa diberikan kesempatan bertemu dengan Allah. Dan biasanya kalau mereka bertemu dengan Allah yang kudus, mereka mati. Tetapi Musa di sini bersedia mengambil resiko untuk dia dibakar habis. Dan Tuhan ingin memakai Musa. Dikatakan ayat 10, jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tadi pertama, bagaimana kita mengalami Tuhan, yaitu kita berada di dalam tempat di mana Allah ada. Membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua, bahwa menyadari kondisi-kondisi yang abnormal, yang begitu berkontradiksi dengan kondisi normal adalah momentum yang Tuhan tunggu untuk kita berjumpa dengan Dia. Yang ketiga, bahwa Tuhan datang dengan api yang menyucikan, api yang memurnikan. Dan kalau kita ingin berhadapan dengan Tuhan, berjumpa dengan pribadi Allah, kita perlu rela dibakar. Yaitu artinya kekudusan Allah menyucikan keduniawian kita dan membuat kita berjalan di dalam kekudusan Allah. Lalu kemudian yang keempat, bahwa bila kita ingin berjumpa dengan pribadi Allah yang kudus dan yang mulia ini, kita perlu untuk datang sesuai dengan persyaratan Allah. Lalu Tuhan mengatakan, aku adalah aku. I am who I am. Dan saudara, ini berbicara mengenai kekekalan daripada Allah. Allah memperkenalkan dirinya di sini bahwa aku yang menuntun engkau. Dia pakai kata I am, bukan I was, bukan I will. Artinya saudara-saudara, Allah memanggil kita, tidak peduli berapa lama kita sudah seperti merasa gagal. Allah tetap memanggil saudara sekarang ini, tidak peduli saudara berpikir bahwa saudara sudah ketinggalan, sudah tidak lagi akan dipakai Tuhan. Karena dikatakan di sini,
Tuhan yang terus akan menghadapi situasi dan persoalan kita. Dan kita hanya perlu bersandar kepada Dia. Dan saudara tahu bahwa ini menunjukkan bahwa bukan kita yang melakukannya. Karena tidak ada ruang yang Tuhan izinkan untuk kehidupan kekristenan yang berhasil bila masih ada ruang yang mengatakan, saya masih bisa menangani itu dengan kekuatan saya. I can do it by myself. Nggak bisa, saudara. Karena di sini, perjumpaan dengan Tuhan adalah perjumpaan yang sampai pada titik seperti ini tadi. Musa sudah tidak sanggup. Dibilang, bagaimana mungkin aku bisa menghadapi Fir'aun? Kalau 40 tahun yang lalu masih mungkin, Tuhan. Tetapi siapa yang masih mengingat saya setelah 40 tahun kemudian, pada waktu saya sudah berumur 80 tahun? Tetapi Tuhan justru memakai kita pada waktu kita sudah tidak mampu lagi. Pada waktu kita merasa bahwa kita bisa menghadapi Fir'aun di dalam hidup kita ini, maka Tuhan tidak akan show up. Tuhan tidak akan muncul. Tetapi ketika kita bersedia untuk menghadapi Fir'aun kita, kegagalan kita, mental block kita, ketakutan-ketakutan, trauma-trauma pada masa lalu kita, di sini Tuhan akan menyatakan diri sebagai pembebasnya. Karena Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, lebih besar roh yang ada dalamku daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh yang ada dalam kita ini, saudara, roh Kristus Yesus lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saya percaya bahwa pada waktu Tuhan menyatakan dirinya, disitulah kita bersedia mengikutinya dan Tuhan akan memuliakan umatnya. Saudara-saudara, kata yang sama dengan I am who I am. Di dalam kitab Yohanes, Yesus memperkenalkan dirinya dalam bahasa Yunaninya, aku adalah. Aku adalah roti hidup. Aku adalah terang dunia. Aku adalah air hidup. Aku adalah pintu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku adalah gembala. Ego eimi. Kata yang sama di dalam bahasa Yunani bila menerjemahkan kata I am who I am di dalam Keluaran pasal yang ketiga ini. Artinya, saudara, Allah memperkenalkan dirinya di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini, bila kita bersedia untuk mengikuti termnya Yesus. Apa termnya Yesus kalau kita mau menghadapi dan melihat kuasa Allah dinyatakan? Kita meninggalkan dosa kita. Kita membangun hubungan dengan Yesus Kristus. Kita bergaul dengan firman-Nya setiap hari. Kita meninggalkan kehidupan lama kita. Yesus berkata bahwa engkau tidak bisa menjadi muridku kalau engkau tidak memikul salib. Memikul salib artinya kita mati untuk keinginan kita. Kita mati untuk kedagingan kita. Kita mati untuk keduniawian. Kita mati untuk semua keinginan-keinginan dosa. Dan hidup untuk Allah. Dan kita berkata, bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada padaku. Hidup yang kuhidupi di dalam daging ini adalah hidup karena iman kepada Yesus Kristus. Saya percaya, saudara-saudara, Musa kemudian bersedia untuk mengambil kembali panggilan Allah menjadi pembebas. Dan Tuhan menyertai Musa. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ayat 14 dikatakan, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lalu firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Saudara, ketika Musa memiliki satu kekuatan, bukan lagi kepada masa lalunya, bukan lagi kepada jabatannya waktu di Mesir. Tetapi dia katakan, aku ini diutus oleh Tuhan. Dan Yesus Kristus, Musa yang lebih masyhur dan hebat itu, dia berkata, aku ini turun dari sorga. Aku hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Dan Tuhan membuka jalan kepada kita, bertemu dengan Dia melalui Yesus Kristus, melalui firman-Nya, melalui pernyataan Allah setiap hari ketika kita membaca. Yesus ingin berjumpa dengan kita.
Lebih daripada kita ingin berjumpa dengan Allah, Yesus ingin berjumpa dengan saudara. Bersediakah engkau berbalik dari dosa-dosamu dan berbalik kepada Allah? Dan pada pagi hari ini, kiranya doa saya adalah setiap kita bisa berjumpa dengan Tuhan dan mengalami perubahan. Dan Tuhan sudah memberikan jalan. Yesus Kristus, firman yang hidup, dan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita untuk membawa hadirat Allah itu menjadi begitu nyata, begitu dekat, sudah diberikan kepada kita. Apalagi yang kita tolak, apalagi yang menjadi penghalang saudara-saudara sekalian untuk mau berjumpa dengan Allah. Memang ada risiko. Risikonya adalah kita meninggalkan keberdosaan kita, meninggalkan keduniawian kita, meninggalkan kedagingan kita, dan mengatakan, Tuhan, Engkau yang terutama. Aku ini hamba-Mu. Terima kasih Engkau mau memakai saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau yang telah memanggil kami. Engkau memanggil kami dalam kondisi di mana kami seringkali merasa sudah tidak ada lagi harapan. Tapi terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang tidak terpaku, tidak terikat kepada waktu. Engkau tetap menginginkan kami pulih. Dan terima kasih untuk kesetiaan-Mu dan memakai setiap kondisi yang menurut kami sudah tidak nyaman, sangat bertolak belakang dengan keadaan kami. Tapi justru disitulah Engkau memanggil kami. Bapa, terima kasih. Kalau hari ini Yesus Kristus menyatakan dirinya lewat firman-Mu. Dan api yang menguduskan itu, Roh Kudus yang datang untuk menyucikan pikiran kami lewat firman Tuhan. Dan biarlah kami bersedia mendekat kepada hadirat-Mu. Dan kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Hidup menurut apa yang Engkau kehendaki. Dan berjalan menurut apa yang Engkau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.